Kalau misalkan ada komentar yang rada nggak enak dari kita, dari para mentor, ya istilahnya kita juga nggak mau lah istilahnya ngebohongin teman-teman gitu. Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course studi game art di Logame Academy batch 3. Di video kali ini kamu menonton pembahasan tugas untuk chapter 3 yaitu detail, color, dan value. Di video kali ini kamu akan dipandu oleh aku M, program manager untuk Logame Academy, bersama dua mentor kita dari course studi game art, yaitu CK dan Ucet. kalau kayak gitu kita lihat dulu si tugasnya untuk kali ini apa. Kali ini ada dua tugas. Yang pertama itu adding details. Jadi berdasarkan sketsa karakter yang udah dibikin di chapter sebelumnya ditambahin detailsnya. Nah terus yang tugas yang kedua itu menambahkan color dan value. Kurang lebih jadi di render. Kita langsung aja ke pembahasan tugasnya. Ini tugas pertama dari Henry. Tugas dari Henry ini untuk detailingnya udah cukup oke sih. Untuk tiap ornamen yang dipakai juga udah cukup lengkap. Terus untuk anatomi juga istilahnya di sini dia pakai kayak stylize gitu kan, style gambarnya masih cukup masuk sih untuk style gambar untuk kebutuhan game gitu. Karena ada beberapa game yang istilahnya pakai gaya gambar kayak gini juga, kayak Shank gitu kan. Itu lebih ekstrim lagi stylize-nya gitu. Nah ini udah cukup oke sih. Tapi ada beberapa yang miss di sini kayak anatomi di tangan khususnya. Aku juga udah kasih kayak coretan-coretan gitu. Kayak gimana bikin pose untuk si rotasi tangan biar kelihatan lebih oke gitu kan. Itu aja sih yang missnya untuk Henry ini, cuman di tangan aja sih untuk bagian detailing. Oke, ini tugas dari Devina. Sebenarnya yang Devina kirim ini kopian dari tugas yang di chapter sebelumnya, di chapter 2 yaitu sketsa. Untuk informasi juga, kalau misalkan kita sudah masuk ke detailing ini, seharusnya garis sketsa ini udah jadi garis clean line lah istilahnya. Jadi bukan coretan sketsa. Ditambah ini juga Devina ngasih detailingnya kan dari gambar yang udah jadi, yang udah siap di spare larnya itu. Jadi dia langsung taplok-taplok kayak gini aja. Dan itu malah bikin pusing yang ngelihat gitu. Detailingnya ini bukan detailing, ini malah jadi bertumpuk gitu sih si detail dari bagian itu sendiri gitu. Jadi seharusnya ketika sudah masuk detailing ini dia udah masukin clean line gitu kan, udah ngerapin lainnya. Kalau misalnya memang udah pattern atau ornamen kayak gini ya tinggal sebenarnya tinggal kasih keterangan aja sih, nantinya bakal dikasih ornamen apa gitu. Terus kasih contoh gambar referensi ornamen. Itu aja sih harusnya. Jadi ya nilainya tidak begitu signifikan daripada nilai yang sebelumnya di chapter 2. Dan ini sih, dan dari yang chapter 2 itu kan udah ada komentar untuk memperhatikan anatomi kepala kan. Kalau yang sekarang kita lihat kan istilahnya jidatnya terlalu luas gitu kan. Ini salah satunya nggak dibenerin juga. Oke, sip. Kita langsung masuk aja ke tugas yang untuk value dan color. Sip. Ini untuk value dan color Zindani. Sebenarnya untuk gambar dari Zindani ini agak lucu sih ya. Artinya dia sebenarnya udah ngerti posisi sumber cahayanya mau dari mana, dia udah ngerti sebenarnya kan. Terus untuk penempatan shading juga dia udah lumayan oke sebenarnya, walaupun masih cel shading gitu kan, tapi itu gak jadi masalah sih sebenarnya. Tapi style seperti ini tuh bisa dibilang lebih cocok untuk kayak bikin art untuk doodle gitu. Jadi misalkan untuk game asset itu memang kurang cocok karena memang anatominya juga masih aneh gitu kan, masih penempatan tangannya di mana gitu, terus proporsional si badannya juga enggak banget gitu kan. Cuman kalau misalkan dilihat dari warna dan bentukannya ya ini cocoknya jadi doodle aja sih. Di tugasnya aku komen udah bangin aja kayak gini terus, tidak doodle. Oke, masuk dulu ke tugas yang selanjutnya. Terakhir ini untuk Devina. Untuk si coloringnya nih cukup oke sih kalau aku lihat dari sketsa yang tadi. Ya mungkin aku juga ngerti lah sih maksud dia kenapa nggak pakai clean line gitu, karena gaya gambarnya juga istilahnya si line itu kayak dibikin rada ngilang gitu kan, dan nggak dikasih outline. Cuman ya istilahnya harusnya sih dipikirin juga untuk tugasnya gitu, karena tugas itu kan udah fix itu, kamu harus bikin apa gitu. Tapi untuk masalah value sama warna ini udah oke banget sih. Aku bilang misalnya dia juga udah paham lah tentang value gitu, cahaya value, terus
pilihan warnanya juga udah cukup unik sih. Maksudnya dia nggak melulu bikin warna warna shading itu dari turunan warnanya sendiri gitu, tapi dia bisa combine sama warna-warna lain gitu, dapat satu warna untuk shadingnya itu yang lumayan unik gitu. Patternnya juga cukup garap, cukup juga sih, maksudnya dia mikirin pattern ini gimana gitu nantinya jatuhnya gitu, jadi nggak asal nempel gitu sih. Itu sih kalau misalkan untuk Devina, pokoknya ya untuk value sama warna udah perfect lah sih. Kalau kayak gitu pengen nanya sih, common mistake yang dilakuin yang berkaitan dengan color, detail, sama value. Common mistake-nya itu kayak sebenarnya itu tergantung dari konsep awal sih kalau misalkan adding detail itu. Adding detail itu kan istilahnya ya dari awal kita bikin sebuah konsep kan udah harus dipikirin. Makanya itu tugasnya harus cari aksesoris lah, senjatanya lah, terus referensi kostum. Nah, acuan untuk pembuatan detail itu ya dari situ gitu. Nah, kebanyakan teman-teman peserta di sini kayak istilahnya dari awal pun mereka udah ragu-ragu gitu, mereka nggak masih selengkap mungkin data-data yang bakal dipakai gitu kan, terus mereka juga masih bingung kayaknya mau bikin apa gitu. Akhirnya ketika masuk ke sketsa karakter terus adding detail, mereka jadinya rada bingung gitu, ini harusnya enaknya kayak gimana ya, karena kejadian di beberapa gambar juga kayak gitu. Jadi dari awal ada yang sudah menentukan ini loh referensi yang aku pakai gitu, tapi ketika masuk ke detail sama warna kok beda gitu, awalnya kostumnya ingin pakai yang A tapi malah dirubah jadi B gitu. Nah itu sih common mistake yang sering dilakuin sama peserta tuh itu. Jadi dari awal dari konsepnya aja udah nggak kuat gitu, udah nggak mantap, jadi kesananya ya udahlah asal bisa ngumpulin gitu. Harapannya buat teman-teman gitu, kalau misalkan memang yang dari chapter satunya itu belum lengkap atau belum mantap, ya bisa balik lagi dulu gitu ke referensi gitu, mau diapain nih karakter kita gitu. Gak usah bikin dari scratch atau gak usah bikin dari nol lagi, tinggal lanjutin apa aja gitu kan, tinggal lengkapin apa yang udah dikasih tahu di komentar gitu kan, kayak background story, terus waktunya pengen kapan gitu-gitunya dilengkapi, referensi gambarnya dilengkapi. Nah baru ketika dia lanjut juga udah nggak bingung lagi gitu, mau jadinya kayak gimana nih nanti bentukan karakternya. Sekarang ini kan ngomongin soal detailing. Kapan sebuah detailing itu dianggap kurang atau dianggap udah cukup nih? Kalau terlalu polos atau terlalu rame ya balik lagi konsepnya mau seperti apa gitu. Kita nggak mungkin bikin baju polos untuk tema cyberpunk gitu kan. Artinya kalau misalnya untuk tema cyberpunk kan istilahnya si kostumnya juga pasti ada tali-tali kayak techwear gitu kan, ada tali-tali, terus ada banyak saku gitu kan. Ketika kita kasih baju polos kan ada kurang nyambung gitu, kurang cocok. Nah, kapan bisa dibilang ini keramaian atau terlalu polos? Ya dari konsep awal tadi. Inginnya seperti apa nih konsepnya gitu, di konsepting. Itu kan ada juga kan ditanya tuh, mau gimana sih gambar yang kamu buat, apakah mau dibikin simple atau dibikin ada realis gitu kan, terus temanya juga mau seperti apa. Kita nggak mungkin ngasih baju rame pisan gitu kan buat game kayak Harvest Moon gitu kan, nggak juga kan gitu. Jadi memang itu saling nyambung sih Jadi balik lagi ke konsep ya, utamanya di konsep. Bener. Ya. Kira-kira apa sih tips supaya bisa lebih enak lagi tadi detailing sama nentuin value dan color? Ke Ucat dulu deh. Kalau detailing itu yang pertama kan itu yang kata Cika tadi itu tergantung konsepnya mau gimana, terus stylenya juga kayak gimana gitu. Kalau detailing itu tergantung tema, kayak fantasi itu kan pasti bawa senjata gitu. Itu kalau fantasi pasti jangan lupakan senjata gitu, itu fantasi. Terus kalau style itu ya kata Cika tadi tergantung stylenya juga. Kalau kayak game Harvest Moon kan nggak mungkin detailnya kayak game-game yang realis gitu. Sebenarnya tidak ada yang mudah sih. Karena detailing itu memang butuh kesabaran ya kan. Tapi ya istilahnya balik lagi konsep utamanya seperti apa.
gitu kan. Terus tentuin dulu kita maunya bikin karakter seperti apa nih gitu. Nah dari situ Yang ketika backgroundnya. ngomongin referensi juga istilahnya ya jangan terlalu banyak juga karena nantinya jadi bingung. Dari situ dulu sih mulainya gitu. Nanti kalau udah kelihatan konsepnya udah matang apa segala macam, gambarnya kayak gimana sih gitu kan. Nah artinya ya teman-teman masih banyak yang harus masih belajar ngegambar lah gitu istilahnya. Belajar dasar-dasar menggambarnya harus banyak dilatih lagi gitu untuk detailing. Sama perhatiin pendetailan kayak pakaian gitu. Kan biasanya di pakaian tuh jaket gitu, pasti ada kayak kantong, celana juga ada kantong. Jangan lupain detail-detail gitu juga sih. Karena kan umumnya celana sama baju kan pasti kayak gitu. Ini yang Henry tuh lumayan nih, yang ada jahitannya itu kecil. Walaupun nggak semua jahitan di celananya digambar, tapi adalah secuilnya gitu. Tambahannya sih buat teman-teman yang sekarang udah ikutan, jangan putus semangat. Artinya kalau misalkan ada komentar yang rada nggak enak dari kita, dari para mentor, ya istilahnya kita juga nggak mau lah istilahnya ngebohongin teman-teman gitu. Kalau misalkan kita bilang ini jelek ya jelek gitu, ini bagus ya bagus, kita nggak mau ngomong ini udah bagus tapi nggak gitu sih. Maksudnya, jangan puas sama ujian awal gitu. Jangan gampang puas gitu, karena ya kita juga sebelum jadi mentor ya pasti banyak dibully juga sebelumnya, kayak tangannya jahil lah, apalah segala macem, anatomi kayak apaan lah. Tapi ya mungkin dari situ kritikannya ya kritikan membangun, artinya ambil positifnya gitu. Kalau misalkan memang belum bisa di anatomi, berarti ya memang harus dipelajari lagi lebih detail gitu untuk anatominya, untuk value-nya apa segala macam gitu. Jadi jangan terbebani lah dengan tugas-tugas yang diberikan gitu. Ketika merasa terbebani, karya yang dihasilkan juga nggak maksimal gitu. Evan masukin kayak tadi kan yang Zindani, maaf ya, itu kan istilahnya ya dia dibawa enjoy gitu. Padahal ya kayak gitu maksudnya struktur anatominya juga terjelas gitu kan. Tapi memang ketika dilihat-lihat lagi, ini bagus kok buat jadi doodle gitu kan. Toh artis doodle juga nggak terlalu mikirin anatomi apa segala macam, tapi at least dari situ ya, kita udah tahu nih mau ke arah mana nih kita gitu, apakah jadi artis doodle atau apa gitu kan. Tapi dari situ jadi istilahnya jadi bahan buat berarti gue harus belajar ini gitu. Itu sih super sekali. Itu tadi pembahasan tugas untuk tugas chapter 3, yaitu detail, value, dan color. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah submit tugasnya. Dan buat kamu yang masih ada pertanyaan tentang materi, bisa kamu langsung tanyain aja dengan fitur social comment yang bisa kamu temuin di kolom kanan ketika kamu mengakses Logim Academy menggunakan PC atau laptop. Kalau kayak gitu, sampai di sini dulu video pembahasan tugas untuk course studi game art. Aku M bersama Seka dan sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya. Dadah.